Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang sudut bearing, azimut, dan back bearing serta back azimutnya ya. Pada pertemuan dari dua video sebelumnya sudah kita bahas semuanya, dan di sini kita akan mencoba menyusun persamaan untuk masuk ke Excel. Nah, ini adalah ilustrasi bearing dan azimut ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas. Maka di sini kita langsung ke persamaannya. Oh, ternyata di kuadran 1 itu berlaku persamaan seperti ini. Jadi azimut minus bearing sama dengan 0 atau azimut sama dengan bearingnya. Kemudian di kuadran kedua berlaku persamaan ini. Azimut plus bearing sama dengan 180 derajat. Di azimut ditambah bearingnya itu akan 180 derajat. Kemudian di kuadran ketiga itu tentunya berlaku bahwa azimut dikurang bearing itu pasti 180 derajat. Kemudian yang terakhir di kuadran 4 itu berlaku 360 derajat atau satu putaran penuh itu adalah azimut plus bearingnya. Untuk selanjutnya kita susun persamaan ya, mulai dari kuadran 1. Nah, sebelumnya kita sudah punya ini ya. Azimut dikurang bearing sama dengan 0, back azimut sama dengan azimut plus 180 derajat. Ini berlaku untuk kuadran 1. Dan juga kita harus sepakati notasi yang kita gunakan bahwa theta itu bearing, theta aksen back bearing, alpha itu azimut, dan alpha aksen adalah back azimutnya. Nah, sketsnya seperti apa? Nah, ini yang bearing, ini azimut. Kalau kita perhatikan di sini arah dari P0 P1 gitu ya, dari P0 P1 itu memiliki ini, apsis dan ordinat. Yang keduanya bernilai positif, kenapa? Karena absisnya dia ke kanan dan ordinatnya dia ke atas gitu ya, dari P0 ke P1. Nah, selanjutnya kita lihat sudutnya. Kita lihat sudut bearingnya ya. Karena nanti azimut dicari berdasarkan bearing. Nah, kalau sudut ini kita masukkan ke segitiga ini, gitu ya. Anggaplah di sini O gitu ya. Jadi P0, O, P1 gitu. Kalau kita masukkan di sini, dia akan berada di sini. Nah, ini bearingnya di sini. Nah, petanya gitu ya. Nah, karena dia berada di situ, sudutnya, maka sisi yang berada di depan sudut adalah absis, sisi yang berada di samping sudut adalah ordinat. Nah, karena kita mau cari berapa sudutnya ini, berarti kita harus menggunakan absis dan ordinat, karena ini yang diketahui, gitu kan. Karena absis ini adalah selisih nilai E dari P1 dan E di P0 atau X di P1 dan X di P0. Begitu juga ordinat. Ordinat adalah selisih N di P1 terhadap N di P0. Nah, sehingga ini menggunakan fungsi tangen. Jadi tangen theta sama dengan absis dibagi ordinat. Sebenarnya bisa menggunakan sinus, tapi kita harus mencari jarak datar. Nah, jarak datar ini kan berarti harus pakai Pitagoras. Ada satu langkah tambahan. Jadi yang simpel tentunya pakai tangan. Nah, tangannya ini absis dibagi ordinat atau delta E. Ya, delta E itu ini. Kemudian ini yang delta N. Sehingga sudutnya besarnya berapa? Ya inverse tangannya gitu ya. Inverse tangan dari absis dibagi ordinat. Nah, ini karena positif semua, berarti nilai ini pasti positif juga gitu ya. Nilai ini pasti positif. Dan theta nanti kalau kita hitung pakai kalkulator atau di Excel ya pasti bernilai positif. Sehingga untuk penulisan bearing tinggal ditambahkan di depannya N, di belakangnya E. Seperti ini. Nah, untuk back bearing seperti apa? Di bahasan sebelumnya ya tinggal diganti aja. N diganti S, E-nya diganti W. Atau utaranya diganti selatan, timurnya diganti barat. Sehingga seperti ini. Nah, untuk azimut seperti apa? Azimut ya lihat aja sini. Oh, berarti azimutnya sama dengan bearing untuk kuadran 1.
Kemudian back azimutnya, lihat persamaan ini. Berarti azimut ditambah 180 derajat. Sehingga oke, kita lanjut ke kuadran 2. Ini yang diketahui pada bahasan sebelumnya ya. Nah, seperti ini di kuadran 2 ternyata. Nah, dari sini bedanya adalah kita masih lihat bearingnya saja ya. Lihat bearingnya ini, sudutnya ini sudah di dalam segitiga ya. Sama, nanti tangan sudut bearing adalah absis dibagi koordinatnya. Hanya bedanya di sini adalah koordinatnya bernilai negatif karena arah P0 ke P3 secara ordinat itu ke bawah. Absisnya tetap ke kanan, berarti positif absisnya. Gitu ya. Nah, ini. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, berarti nanti kalau kita hitung di Excel, itu theta akan bernilai negatif. Nah, karena theta bernilai negatif, penulisan bearing kan selalu positif. Hanya didahului dengan dari mana dia nolnya, kemudian menuju ke arah mana. Nah, berarti kalau kuadran 2, nolnya ada di selatan atau south gitu ya. Arahnya menuju ke timur. Sehingga ditulis seperti ini. Nah, pakai tanda mutlak, kenapa? Untuk membuat ini menjadi nilai positif. Seperti ini. Ini kebalikannya saja kan, yang back bearing. Nah, azimutnya, ya lihat ini. Berarti di sini adalah azimut sama dengan 180, ini pindah ruas menjadi minus. Jadi 180 minus bearingnya. Nah, ini. Back azimutnya, lihat ini. Oh, azimut ditambah 180. Nah, seperti itu. Kemudian kuadran 3 seperti apa? Kita lihat, ini yang diketahui di pembahasan sebelumnya. Ini sketsanya masih sama seperti tadi ya. Ini kasusnya sama. Seandainya sudut ini dimasukkan ke segitiga sini, akan berada di sini. Tetanya. Nah, di sini. Oh, sorry. Akan berada di sini. Oke, saya hapus yang ini. Nah, tetanya akan berada di sini. Nah, ini sudut teta. Atau bearingnya. Ya. Nah, saat berada di sini, oh berarti sama seperti tadi. Tangan teta adalah absis dibagi ordinat. Tapi di sini, absis maupun ordinat bernilai negatif. Kenapa? Karena absisnya ke kiri, ordinatnya ke bawah. Gitu. Sehingga negatif semua. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. Nah, karena ini negatif semua, berarti nilai sudutnya nanti akan positif. Karena negatif dibagi negatif kan positif. Sehingga dituliskan seperti ini. Ini dari selatan ke timur gitu ya. Ini dari utara ke barat back bearingnya. Nah, azimutnya seperti apa? Nah, azimutnya berarti azimut sama dengan 180 derajat. Ini pindah ruas menjadi positif. Berarti 180 derajat plus bearingnya. Nah, ini. Azimutnya, oh ini. Azimut dikurang 180. Back azimutnya ya. Nah, itu untuk kuadran ketiga. Nah, yang kuadran keempat, ini yang diketahui di pembahasan sebelumnya. Sketsanya seperti ini, sama ya. Lihat bearingnya. Karena menghitung azimut berdasarkan nilai bearingnya. Nah, di sini dilihat, oh, di sini absisnya ke kiri, gitu ya. Ordinatnya ke atas, berarti absisnya negatif, ordinatnya positif. Gitu. Nah, ini. Berarti besarnya sudut ini dari invers tangannya, ya, gitu ya. Jadi tangannya dulu dihitung, oh tangannya berdasarkan ini. Kemudian diinverskan jadi seperti ini. Ini karena nilai negatif, berarti sini butuh tanda mutlak di bearing ya penulisannya. Nah, label di awal adalah berarti N, label di akhirnya adalah W atau barat. Nah, ini back bearingnya kembalikan saja nilainya sama. Ini dimutlakan karena ini hasilnya negatif. Kemudian azimut. Azimutnya berarti apa? Azimut berarti sama dengan 360, ini pindah ruas menjadi negatif. 360 derajat minus bearingnya. Nah, ini. Back azimutnya ini. Azimut dikurang 180. Nah, inilah persamaan-persamaannya. Dan jika kita rekap,
seperti ini. Nah, ini. Nah, inilah persamaan-persamaan yang akan kita konversi ke penulisan persamaan di Microsoft Excel pada video selanjutnya. Jadi, sebaiknya sebelum menonton video selanjutnya ini di print screen sebagai atau dicetak lebih baik. Jadi mengikuti di materi Excel-nya bisa lebih mudah. Oke, seperti itu kira-kira untuk penyusunan persamaan sebelum masuk ke Microsoft Excel.